Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Timnas Indonesia hancur lebur di Lumat Arab Saudi. Patrick Kluivert paling bertanggung jawab saya katakan karena banyak blunder yang dilakukan oleh beliau ya. Jadi memang tidak heran ketika kemudian banyak penggemar timnas sebelum pertandingan bahkan memang banyak memberikan kritik terhadap Patrick Kluivert. Dan terbukti kritik yang dilakukan oleh penggemar timnas Indonesia itu menjadi kenyataan ya. Timnas kita dibuat tak berdaya oleh Arab Saudi. Padahal memang sebelumnya kita berhasil memenangkan pertandingan di round 3 dengan skor 2-0 yang mana Marcelino Ferdinand jadi bintang. Tapi tadi malam kita tidak bisa berbuat apa-apa, terutama kalau kita menganalisa kelemahan timnas Indonesia ini ada beberapa ya blunder yang dilakukan oleh pelatih Patrick Kluivert, terutama lini tengah itu bolong sekali ya. Jadi beberapa kali memang dibombardir oleh penggawa timnas Arab Saudi ya. Jadi memang kita sering kecolongan lini tengah gitu ya. Kemudian persoalan yang pertama menurut saya yang menjadi kekeliruan atau blunder ini, asumsi saya, opini. Jadi teman-teman bisa sepakat bisa tidak. Coach Patrick Kluivert banyak mempercayakan kepada pemain BRI Liga 1. Bukan artian pemain yang bermain di Liga Indonesia itu nggak baik, tapi secara kompetitif Liga Indonesia masih jauh di liga luar ya, di tim-tim yang dibela oleh pemain timnas yang abroad gitu ya. Jadi memang ini yang menjadi kekeliruan menurut saya. Tom Hai apakah lebih layak dibandingkan Mark Klok, ataupun Nathan Chuan juga sebenarnya bisa mengisi posisi lini tengah ketimbang Mark Klok kalau saya berkata, karena memang Mark Klok sendiri di era Sintayong ini memang jarang dipakai gitu ya. Kerap kali bahkan Justin Hubner juga bisa di situ di lini tengah gitu ya. Jadi memang ada beberapa pemain dari Liga 1 ya, Liga Super yang dimainkan oleh pelatih Patrick Kluivert, yang memang Liga 1 meskipun mereka banyak mendapatkan menit bermain seperti yang saya katakan tadi, bahwa memang secara kompetitif Liga luar ini masih lebih oke ya. Terutama pemain seperti Nathan Chuan meskipun bermain di S divisi di Liga Belanda atau Liga 2-nya Belanda, Justin Hubner yang bermain di Eredivisie, dibandingkan dengan pemain yang bermain di Liga 1 secara kompetitif saya katakan kalah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah formasi gitu ya. Formasi Indonesia ini memang kental sudah 3 back ya, bisa 3-4-3 atau 3-4-2-1 begitu ya. Yang memang ini menguatkan timnas Indonesia sampai ke babak sekarang, sampai ke round 4 ini tidak terlepas dari 3 back yang sudah dibangun oleh Coach Sintayong. Bahkan Patrick Kluivert di awal-awal juga menggunakan formasi demikian, tapi entah kenapa merubah formasi ya. Kelihatan banget ya saat pertandingan berlangsung tadi malam, memang ya menggunakan formasi 4-4-2 ini di luar nurur sekali ya. Bahkan 4-3-3 sebenarnya lebih bagus, tapi kenyataannya 4-4-2. Bahkan trio Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Jay Itzes ini sebenarnya saya rasa sudah menjadi pakem gitu. Kevin Dix bisa dimainkan di wingback kanan gitu ya. Tapi tadi malam memang dengan formasi 4-4-2 lini tengah kita ini banyak bolong yang saya katakan di awal. Jadi memang blunder formasi dan taktik ini lagi menjadi persoalan yang entah kenapa Patrick Kluivert menggunakan formasi 4-4-2. Apa yang ada di pikir? Meskipun ya itu keputusan dia ya, tapi kalau saya kata ini blunder yang cukup fatal gitu ya. Sehingga karena ini adalah peluang Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah penempatan posisi bermain ya. Seperti Yaakob Sayuri yang ya meskipun memang dia kerap dimainkan di back kanan atau wing back itu, tapi dia lebih cocok ketika dimainkan lebih maju, lebih ke depan, pemain sayap gitu ya. Di situ sebenarnya masih ada Sandy Walsh, Eliano Rendes juga bisa bermain di sana, tapi entah kenapa kok Yaakob Sayuri yang ditaruh di situ.
yang saya rasa ketika bertahan ini memang kurang, bukan tidak baik, dia lebih cocok kalau dimainkan lebih ofensif gitu, lebih menyerang. Tapi Patrick Kluivert memainkan di back kanan gitu ya. Ini menjadi kerancuan kita semua ya. Kenapa Patrick Kluivert melakukan itu? Di back sayap kiri Dan James ya lah, oke lah. Tapi memang kalau lini kiri ini ya oke, Dan James memang tampil bagus bersama timnya. Tapi absennya Calvin Verdong ini juga berpengaruh ya, karena memang kita tahu Calvin Verdong mentalitasnya lebih dari Dan James kalau saya kata. Tapi memang kemudian yang keempat, tidak memasukkan Nathan Juan dan Marcelino Ferdinand gitu ya. Nathan Juan dipanggil tapi dicoret. Yang paling mengejutkan tentu adalah Marcelino Ferdinand. Oke, nah beberapa menit terakhir memang dia nggak begitu bagus, banyak dribble yang fatal. Tapi kalau kita lihat teknis yang dimiliki Marcelino Ferdinand ini dibutuhkan. Mentalitas dia melawan Arab Saudi ini sudah terbangun karena dia sebelumnya pahlawan dengan 2 golnya gitu. Ini tidak dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert di saat Indonesia memang membutuhkan sosok Marcelino Ferdinand, meskipun saya rasa penampilannya kurang baik akhir-akhir ini. Tapi kualitas yang dia miliki, Indonesia masih sangat membutuhkan jasa Marcelino Ferdinand. Ya mungkin memang punya keputusan sendiri pelatih Patrick Kluivert ya. Tapi memang beberapa blunder yang saya sebut tadi itu memang berakibat fatal, karena Indonesia ini selangkah lagi gitu loh untuk melangkah ke babak selanjutnya, bisa bermain di putaran Piala Dunia 2026. Yang artinya laga berhadapan dengan Arab Saudi ini bukan laga uji coba gitu ya, bukan pertandingan coba-coba pemain, tapi ini adalah pertandingan yang vital. Waduh, ngeri kali Patrick Kluivert ini ya, memang ya. Wah. Ya memang permainannya sangat buruk sekali ya kalau saya ngelihat, entah itu dari formasi. Bukan artian pemain yang bermain itu jelek. Saya mengapresiasi semua pemain ini juga tampil oke, tapi memang ada beberapa yang menurut asumsi saya gitu Patrick Kluivert melakukan kesalahan, melakukan blunder yang mungkin untuk pertandingan selanjutnya itu bisa menjadi bahan evaluasi berat Indonesia untuk melangkah ke babak berikutnya. Padahal kita 2 kali mendapatkan voucher gitu ya, alias penalti, unggul terlebih dahulu, tapi itu tidak dijadikan untuk meningkatkan giroh atau mentalitas pemain. Jadi next time ya entah apa yang akan dilakukan oleh PSSI terhadap Patrick Kluivert, yang memang beberapa pelatih saya kata banyak yang kurang oke. Timnas U23 Gerald van den Boek juga begitu gitu ya. Patrick Kluivert juga begini gitu ya. Entahlah, sesuatu yang sudah dibangun dengan baik ini malah blunder di akhir gitu ya. Ya mungkin memang kita tahu semuanya menginginkan yang terbaik gitu ya. Oke, itu berita tentang timnas hari ini yang memang banyak membuat kekecewaan kita. Tapi no problem, semangat untuk para pemain timnas Indonesia.